Selamat malam semuanya. Persiapkan diri kalian karena ini di atas jam 9. Sebelumnya perlu gue ingetin sekali lagi buat para pendengar di atas jam 9 bahwa semua cerita yang kita bacain itu berasal dari orang-orang yang ngirimin cerita pengalaman horornya ke email kita di atas jam 9@gmail.com. 9-nya itu huruf semua. Semuanya itu true story, jadi be prepared. Kali ini gue bakal ngebacain cerita dari Ridwan. Halo, gue Ridwan. Gue sekarang udah kerja dan gue tinggal di Jaksel. Gue mau ceritain sama lo semua tentang pengalaman gue di rumah gue yang dulu waktu gue masih SMP. Nah, jadi rumah gue itu, rumah gue yang dulu ya, emang penunggunya itu sering banget iseng. Kita serumah tuh udah tahu kalau rumah itu tuh emang ada penunggunya. Gue sendiri juga sering banget ngeliat hal-hal yang gak lazim. Kayak tiba-tiba ada anak kecil yang lari keluar dari kamar lah. Ada suara orang di kamar mandi padahal gak ada siapa-siapa. Itu pokoknya udah sering banget. Sampai kita serumah tuh udah biasa dan udah hafal sama penunggu rumahnya. Pasti anak kecil itu lagi. Cuman ada satu kejadian yang gak bakal gue lupain sampai sekarang. Jadi tuh waktu itu lagi weekend. Gue kalau weekend tuh biasanya jarang keluar-keluar. Gue di rumah aja. Paling main PS. Enggak, paling nonton TV aja gue di rumah. Waktu itu tuh siang-siang. Ada kali itu sekitar jam 2 siang. Rumah tuh lagi sepi. Bokap, nyokap, sama adik gue tuh semua lagi pada ke rumah saudara. Gue malas ikut. Jadi gue sendiri di rumah. Nah, siang itu tuh gue lagi tiduran aja di kamar gue. Jadi kasur gue itu di pojok ruangan. Gue lagi tidur ngadep ke dinding dan di dinding itu tuh ada jendelanya. Gue lagi antara bangun dan tidur tuh, udah mau ketiduran. Jadi posisinya tuh kasur gue di pojok kan ngadep dinding. Nah di belakang gue itu di ujung ruangan itu ada pintu keluar kamar. Dan di sebelah situ tuh ada pintu lagi itu masuk ke kamar mandi. Nah di kamar gue emang ada kamar mandinya sendiri. Nah dengan posisi tidur yang kayak gue gitu berarti kan gue ngebelakangin pintu keluar sama pintu kamar mandi gue kan. Nah dilalah tiba-tiba gue ngedengar suara dari kamar mandi. Suaranya tuh suara anak kecil gitu. Kayak lagi ngobrol. Keadaan tuh hening banget. Gue bisa denger jelas suaranya. Tapi gue nggak denger, gue nggak ngerti dia ngomong apa. Entah bahasanya atau pokoknya nggak jelas. Tapi suaranya itu kedengeran banget sama gue. Kayak lagi ngobrol sama seseorang sih jujur. Since gue udah sering banget ngalamin yang kayak gini, ya udah dong, gue bodo amat. Ntar juga hilang sendiri, gue pikir. Ada kali 10 menitan dia nggak berhenti ngomong. Nah, di situ gue mulai was-was. Karena biasanya nggak selama ini. Gue tuh udah sampai ada niatan buat keluar rumah. Walaupun ya gue ngerasa mager banget. Karena ya sesering itu. Dan emang anak itu yang emang sering muncul di rumah gue gitu. Nah, nggak lama suara anak tadi hilang. Keadaan hening lagi. Gue sempet ngecek, ngelihat ke belakang, mastiin aja. Oh, nggak ada apa-apa. Ya udah gue balik lagi tidur, ngebelakangin pintu lagi. Terus pas banget, pas gue udah mau ketiduran, gue ngerasa kayak ada yang nyentuh tulang ekor gue. Tapi beda sama disentuh orang, ini kayak halus banget gitu. Kayak ada yang nyolek, tapi bukan kayak dicolek orang gitu kayak. Cuman ya namanya gue udah ngantuk,
Jadi gue gak nanggepin. Sentuhannya tuh ada, terus hilang. Terus ada lagi, terus hilang lagi. Sampai akhirnya gue denger suara dengkuran. Suaranya dalam. Nah di situ tuh gue udah ngerasa gak enak tuh. Karena biasanya ada penampakan pun gak sampai segininya. Gak nyampe nyentuh coy. Gue rasa kantong gue di situ hilang. Bener-bener pas gue niat mau bangun dari tempat tidur, tiba-tiba ada yang megang punggung gue dong. Dia nahan gue. Dan perlahan tuh kerasa ada tangan megang punggung gue. Dan tangan itu tuh naik dari tulang ekor sampai ke atas bahu gue. Kayak ngerangkak di punggung gue. Gue langsung refleks. Gue langsung bangun, gue balik badan dan waktu gue balik badan itu gue ngeliat ada bayangan putih berbulu cepet banget dia kabur ke pintu luar kamar gue. Gue kaget banget. Gue masih deg-degan. Gue takut dia balik lagi. Akhirnya gue perlahan gue berdiri terus gue ngecek sana sini, gue ngelirik ke kamar mandi. Dan lucunya samar-samar di kamar mandi itu gue ngeliat ada si anak yang penunggu rumah gue itu di pojok ruangan. Berdiri diem ngebelakangin gue. Udah, tapi abis itu gue keluar, gue ke ruang tamu, gue kemana tuh gue gak ngeliat apa-apa lagi. Nah, gue gak tahu banget si sosok putih tadi itu apa, tapi gue yakin asalnya bukan dari rumah gue. Mungkin anak yang penunggu rumah gue itu tadi bicara sama makhluk itu, atau bisa jadi dia coba ngasih tahu gue kalau lagi ada makhluk itu di rumah ini. Gue sama sekali nggak tahu. Tapi semenjak kejadian itu gue nggak bisa ngerasa tenang lagi di rumah sendirian. Akhirnya satu keluarga juga ngerasa khawatir dan kita memutuskan untuk pindah rumah. Udah sampai sekarang udah nggak ada kejadian lagi seperti itu. Itu aja cerita dari gue untuk malam ini dan semoga hal yang sama tuh nggak kejadian sama kalian. Selamat malam.